Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatilla Rasa, SKM MFIT, yang merupakan dosen S1 Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Lingkungan. Metode dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara asinkronus melalui e-learning Unsri, kemudian sinkronus melalui tatap muka dan juga daring. Di mana mata kuliah ini mencoba untuk fokus pada student center learning, blended learning, diskusi kelompok, dan juga studi kasus. Video ini merupakan salah satu indikator dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bagian pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Lingkungan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Lingkungan ini memiliki bobot sebesar 2 SKS ataukah 2 satuan kredit semester dengan meliputi teori, studi kasus, kemudian diskusi dan juga asesmen mata kuliah. Mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk membahas dan membekali mahasiswa tentang pendekatan studi epidemiologi dalam penilaian pajanan lingkungan terhadap outcome atau disease dalam kesehatan masyarakat. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas materi meliputi yang pertama, ruang lingkup epidemiologi kesehatan lingkungan, sejarah perkembangan epid kesehatan lingkungan, riwayat alamiah penyakit dan perkembangannya, sumber pajanan lingkungan, konsep penyebab penyakit, desain studi epidemiologi, studi deskriptif, studi analitik, penerapan studi epidemiologi dalam penelitian kesehatan lingkungan, dan juga telaah kritis ataukah laporan hasil penelitian. CPL mata kuliah terdiri dari yang pertama, CPMK 1 mampu menjelaskan konsep epidemiologi kesehatan lingkungan. CPMK 2 mampu menjelaskan pengukuran pajanan lingkungan meliputi lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi, dan juga efek yang ditimbulkan. CPMK 3 mampu menjelaskan epidemiologi kesehatan lingkungan dan studinya, dan CPMK 4 mampu mengimplementasikan studi epidemiologi dalam hubungan pajanan lingkungan dan efek kesehatan yang ditimbulkan. Metode pembelajaran secara sinkronus dilakukan melalui tatap muka atau bisa maksimal 2 kali pertemuan daring via Zoom ataukah via virtual lainnya. Sedangkan asinkronus melalui e-learning Unsri untuk memfasilitasi mahasiswa dalam diskusi dan mengakses materi ataukah referensi dan juga penugasan yang diberikan. Pembelajaran mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Lingkungan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana 14 pekan pemberian materi, kemudian penugasan dan diskusi kelompok, sedangkan 2 pertemuan pada pertemuan 8 UTS, kemudian pertemuan ke-16 UAS ataukah ujian akhir semester.
Evaluasi pembelajaran mata kuliah epidemiologi kesehatan lingkungan ini dinilai dari beberapa komponen. Di antaranya yang pertama, aktivitas partisipatif dari mahasiswa. Yang kedua, melalui tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah kuis. Yang keempat, melalui ujian tengah semester. Dan yang kelima, melalui ujian akhir semester. Demikian deskripsi mata kuliah epidemiologi kesehatan lingkungan yang dapat saya sampaikan. Mari kita simak bersama proses pembelajaran yang dibawakan di minggu ke-6 dengan membawakan materi Desain Studi Epidemiologi Kesehatan Lingkungan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah baik Ibu. wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya, untuk kemudian mengikuti perkuliahan dan materi-materi yang akan dipelajari. Pada hari ini ya, di mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Lingkungan, teman-teman sekalian, kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Tentunya kita sudah mempelajari beberapa materi sebelumnya, dan Ibu harapkan semua sudah mengerti apa yang telah kita pelajari, karena nantinya itu sangat terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini, di mana kita sudah membahas terkait dengan ruang lingkup dari epidemiologi kesehatan lingkungan, kemudian sejarah perkembangan Epidkesling, ya, ada riwayat alamiah penyakit dan perkembangannya seperti apa, kemudian perjalanan penyakit itu hingga bisa kemudian menyebabkan kesakitan kepada manusia, kemudian ada sumber pajanan khususnya dari aspek lingkungan, ya, kemudian konsep penyebab penyakit. Dan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan desain studi epidemiologi. Nah, sebelum Ibu masuk ke substansi materi, Ibu ingin bertanya, apakah kira-kira teman-teman sudah ada gambaran terkait dengan apa yang akan kita pelajari di hari ini, dan kemudian nanti seperti apa keterkaitannya atau hubungannya dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Izin Ibu Nabila ingin menjawab. Oke, silakan Nabila Putri. Kalau dari materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana dasar dan perjalanan penyakit dapat terjadi melalui paparan dan pajanan lingkungan, sehingga dibutuhkan pengamatan tentang hal tersebut. Nah, desain studi EPID ini dapat menjadi alat untuk membuktikan atau mengkaji hubungan antara pajanan lingkungan dengan kejadian penyakit tadi, Bu. Oke, terima kasih ya Nabila atas jawabannya. Sangat tepat ya. Jadi dengan demikian pengamatan dapat dilakukan dengan desain studi yang tepat. Maka hari ini kita akan membahas tentang apa saja desain studi yang bisa kita pilih ya, terkait dengan apa yang akan kita teliti dan kita aplikasikan di masyarakat nantinya. Oke, selain Nabila ada yang bisa menyampaikan apa pendapat ataukah review dari keterkaitan materi sebelumnya dengan hari ini? Kalau terkait dengan konsep penyebab penyakit, Izin Ibu Azhara izin menjawab. oke, silakan Azahra. Kalau dalam studi epidemiologi, konsep penyebab penyakit itu dikenal sebagai kausalitas. Secara singkatnya, penyebab penyakit dipahami sebagai faktor atau kondisi yang meningkatkan kemungkinan seseorang untuk jatuh sakit. Konsep ini mencakup agen penyebab seperti bakteri, virus, atau zat kimianya. Yang keduanya penjamu atau yang biasa yang disebut host, kondisi individu seperti usia, imunitas, genetika. Selanjutnya, lingkungannya, Bu. Faktor eksternal seperti udara, air, tempat tinggal, sosial, ekonomi. Ketiganya membentuk segitiga epidemiologi, agen penjamu, dan lingkungan, Ibu. Penyakit terjadi bila ada interaksi yang cukup kuat antara ketiganya, Ibu. Oke, oke, terima kasih Zahra atas jawabannya ya, cukup detail menyampaikan terkait dengan konsep penyebab penyakit. Jadi nantinya kalau teman-teman mau mengkaji hal tersebut ya, paparan lingkungan kok bisa sih kemudian menyebabkan orang sakit dan lain-lain, tentunya itu membutuhkan sebuah pengamatan ya, dan melakukan pengamatan itu nanti kita juga akan menentukan desain studi yang tepat untuk kemudian digunakan ya. Nah, Ibu izin untuk share screen untuk materi kita pada hari ini. Masih semangat semua? Mana senyumnya? Oke, Masih, Kasih Bu. Ibu. ya, Masih, Ibu. alhamdulillah ya. Izin Ibu share screen ya.
Kawan-kawan semua sudah terlihat materi Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baiklah ya, Ibu akan menyampaikan dari capaian mata kuliah pada hari ini. Jadi mahasiswa atau teman-teman sekalian nanti diharapkan untuk mampu menjelaskan studi epidemiologi kesehatan lingkungan. Kemudian sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu lebih spesifik menjelaskan desain studinya apa saja. Ya, desain studinya dalam hal ini atau hari ini kita akan membahas terkait dengan cross-sectional, case control, dan kemudian cohort. Saya rasa ini sudah tidak asing lagi kepada teman-teman semua karena sudah didapatkan di mata kuliah dasar ya. Mata kuliah dasar ada di dasar epidemiologi, metodologi penelitian juga sudah pernah dibahas meskipun mungkin itu cuma hanya satu materi saja. Nah, ini ya, jadi tujuan dari pembelajaran ini mahasiswa mampu kemudian nanti menjelaskan, kemudian melakukan menganalisis kira-kira terkait dengan desain studi, khususnya desain studi observasional, ya, observasional studi, diantaranya cross-sectional, case control, dan kemudian cohort. Nah, kenapa kemudian muncul analytical study atau observational study, ya? Balik lagi kita refresh ya materi-materi sebelumnya bahwa desain dari studi itu, ya khususnya di public health itu umumnya kita ketahui ada dua, ada analytical study, ya kemudian ada descriptive study. Kalau deskriptif kita sudah pelajari, kawan-kawan juga sudah mengetahui bahwa ada case report, ada case series, kemudian ada korelasi, desain korelasi. Ini juga banyak nih dipakai di kesehatan lingkungan, desain korelasi, apalagi kalau misalnya mau meneliti variabel-variabel lingkungan seperti iklim, cuaca, dan lain-lain, itu banyak kemudian memakai studi korelasi. Nah, studi lainnya adalah analytical study ya. Analytical study terbagi menjadi dua, ada observational study dan kemudian ada experimental study. Khusus untuk hari ini kita akan pelajari terkait dengan cross-sectional, cohort, dan case control. Nah, aduh, pusing ya, banyak ternyata jenis desain studi. Sedangkan saya cuma hanya mau meneliti, misalnya topiknya hanya terkait mungkin terkait dengan TB ya. Gimana sih nantinya kemudian saya bisa membuktikan terkait dengan variabel-variabel yang berhubungan dengan kasus TB. Nah, itu kemudian nanti esensi materi ini kemudian teman-teman nanti bisa paham terkait dengan pemilihan dari desainnya. Ya, yang pertama kita masuk ya terkait dengan cross-sectional study ya. Kalau kita lihat ini adalah salah satu desain studi ya, di mana eh, apa namanya exposure dan disease-nya itu dilihat pada poin ataukah waktu yang sama ataukah single point in time ya. Di sini disebut juga bahwa studi cross-sectional itu sama ataukah sering disebut sebagai studi populasi ya. Kemudian kalau kita lihat desainnya di sini ya, bagannya teman-teman bisa lihat di sini desain apa namanya, kita mulainya dari sini ya. Jadi kita mengidentifikasi dulu populasi sasaran kita siapa, ya kelompok kelompok sasaran kita siapa. Tentunya misalnya teman-teman harus mengetahui apakah mau spesifik di kelompok umur tertentu ataukah kelompok masyarakat tertentu dan lain-lain. Itu yang pertama kali yang harus diketahui sebelum kemudian kita memulai suatu penelitian. Kemudian nantinya tentunya ya kelompok masyarakat tertentu ataukah kelompok umur tertentu tidak mampu kemudian kita cover semua. Makanya nanti harus kemudian melakukan teknik sampling ya. Ya, diharapkan nanti dari sampling yang sudah kita lakukan itu bisa merepresentatifkan kelompok ataukah populasi yang kita sasar seperti itu. Nah, dari sini ya di waktu yang sama nantinya desain studi cross-sectional kalau misalnya kita melakukan pengamatan di masyarakat, nantinya di waktu yang sama kita meneliti terkait dengan paparan ataukah pajanan dan outcome-nya di waktu yang sama at single point in time. Nah, setelah itu nantinya kawan-kawan semua nantinya bisa kemudian mengetahui ya yang sakit ini apakah positif terpapar atau tidak, kemudian yang kelompok non disease apakah positif terpapar atau tidak. Ya, kawan-kawan mungkin sudah melaksanakan kegiatan PBL ya. Pada saat melaksanakan survei itu salah satu contoh desain studi cross-sectional yang kita lakukan. Jadi pada saat kita turun ke masyarakat ya, kemudian kita sudah membawa instrumen kuesioner nih ya. Kita mau menanyakan terkait dengan variabel-variabel yang ada di instrumen kuesioner kita. Pada saat kita mewawancarai masyarakat, kita belum tahu apakah dia kelompok sakit ataukah tidak. Apakah dia kelompok terpapar ataukah tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar memulai apa namanya desain apa namanya studi tersebut tanpa kemudian mengetahui yang mana kelompok yang sakit dan yang mana yang tidak. Seperti itu ya. Jadi kawan-kawan kalau misalnya mau melaksanakan penelitian, itu yang pertama yang harus diketahui ya, apa-apa saja tujuan penelitian yang akan kawan-kawan buktikan dan itu kemudian harus tersusun nanti di hipotesisnya. Seperti itu. Nah, mungkin banyak yang bertanya,
kenapa kemudian banyak peneliti yang menggunakan desain studi cross-sectional, khususnya mungkin di public health ya. Apalagi kalau misalnya apa namanya levelnya masih S1 ya. Kalau S1 biasanya yang lazim atau umum dipakai itu adalah desain studi cross-sectional. Nah, ternyata semua studi itu tidak ada yang sempurna ya. Desain studi itu nggak ada yang sempurna. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau kita lihat yang pertama adalah kelebihan dari desain studi cross-sectional ini. Yang pertama adalah dia dari sisi biaya dia tidak terlalu mahal ya, kemudian bisa dilaksanakan dengan cepat. Ya, kalau kita misalnya cuma hanya memiliki, saya menargetkan semester ini sudah bisa selesai ya, saya masuk semester 7 sudah bisa selesai mungkin, maka teman-teman harus kemudian menjadikan itu sebagai salah satu pertimbangan terkait dengan pemilihan desain studinya. Selain kemudian melihat topik-topik yang diteliti juga seperti apa ya. Kemudian ini desain studi ini kelebihannya dapat menggambarkan pola dari penyakit ya, karena tadi disebutnya bahwa dia adalah desain studi eh, yang cocok digunakan di masyarakat luas dan apa namanya dapat melihat prevalensi penyakit sehingga nanti polanya bisa kelihatan ya. Misalnya dia tingginya di kelompok umur apa, kemudian kalau berdasarkan jenis kelamin dia lebih cenderung kemana ya. Jadi pola penyakitnya nanti akan terlihat karena biasanya penyakit yang dilihat dengan desain studi cross-sectional itu adalah penyakit yang umum kita dapatkan di masyarakat ya. Jadi kalau kawan-kawan turun ke masyarakat, insya Allah mungkin pasti akan mendapatkan kasusnya, ya, seperti influenza ataukah diare, atau mulainya dari disease dengan menelusuri ke belakang, kita kemudian mengeksplor ataukah meneliti terkait dengan paparan-paparan yang sudah terjadi sebelumnya, nanti kita kemudian bisa mendapatkan beberapa ataukah mungkin menghasilkan beberapa faktor risiko yang sudah terpapar sebelumnya sehingga dia bisa sakit. Ya, kemudian sangat efisien kalau misalnya dia kasusnya jarang, ya. Jadi karena kasusnya jarang, maka kita berangkatnya dari kasus di pelayanan kesehatan, maka pastinya kita akan mendapatkan di lokasi penelitian seperti itu ya. Kecuali mungkin satu dan lain hal, apakah dia nantinya mungkin sudah meninggal atau pindah dan lain-lain itu adalah teknis dari penelitian ya. Tapi kalau misalnya kasusnya jarang, case control adalah desain studi yang tepat ya. Kemudian kalau kelemahannya ada beberapa kelemahan yang bisa kita lihat ya. Kalau misalnya paparannya spesifik, ya tidak apa namanya tidak cocok dengan desain studi case control, nanti akan ada desain studi yang lebih tepat kalau misalnya dia paparannya spesifik, ya kemudian apa Oke, jadi di sini kalau kita melihat exposure-nya itu akan kita kemudian ketahui setelah kemudian kita berangkatnya dari disease ya. Kemudian yang selanjutnya adalah disease status can influence selective of subject ya. Jadi status dari disease-nya nanti bisa kemudian teridentifikasi dari pada saat kita melakukan seleksi dari subjek dari penelitian kita ya. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan sehingga menjadi pertimbangan untuk teman-teman sekalian dalam pemilihan desain studi yang akan kita gunakan pada saat melakukan penelitian. Nah, contoh dari kalau teman-teman misalnya mau melihat ya survei-survei yang dilaksanakan terkait dengan desain studi case control itu salah satunya adalah survei PTN ya yang dilaksanakan oleh Kemenkes dan ini laporannya bisa kita kemudian akses secara free ya teman-teman nanti bisa melihat terkait dengan survei PTM yang dilaksanakan di Bogor oleh Kemenkes. Oke, mungkin Ibu lanjut. Namun sebelum Ibu lanjut, ada yang bertanya atau masih kurang jelas terkait dengan penjelasan dari desain studi case control? Ibu, Ibu Diva izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Diva. Tadi kan Ibu bilang tentang kelebihan case control itu cocok digunakan untuk kasus yang jarak di masyarakat. Nah, kira-kira itu kenapa ya Bu studi case control itu cocok digunakan untuk kasus yang jarang di masyarakat? Oke, ya. Kenapa kemudian studi case control cocok digunakan untuk kasus yang jarang di masyarakat ya? Mungkin salah satunya yang bisa Ibu sampaikan adalah yang pertama adalah kita tujuan penelitiannya seperti apa. Ya, kalau misalnya siapa tadi yang bertanya Diva ya. Kalau misalnya Diva salah satu kasus yang jarang di masyarakat misalnya polio ya. Tadi Ibu juga sudah menyinggung. Kalau misalnya kasus yang jarang di masyarakat polio ya dan daerah tersebut sudah kemudian bebas dari polio ya ingin meneliti di organ ilir.
kita lihat dulu kasus di organ ilir itu seperti apa angka polio, apakah masih tinggi seperti itu ya, ataukah mungkin cuma hanya beberapa saja dan itu cuma ada di daerah-daerah yang spesifik saja. Sedangkan Diva mau melakukan penelitian mungkin di Indralaya ataukah Indralaya Utara. Nah kasusnya itu nggak ada ataukah jarang cuma satu saja. Pada saat turun di lapangan, Diva sudah ketuk pintu sampai mungkin 10 ataukah 20 pintu rumah tangga, tapi kasus nggak ada. Ya, jadi percuma saja. Kemudian kita menetapkan desain studi case control, apa namanya, menetapkan desain studi yang lain, tapi kasusnya jarang, kita nggak akan dapat. Maka dari itu pemilihan desain studi case control sangat tepat. Karena kenapa? Karena kita nanti akan berangkatnya langsung ke dinas kesehatan. Kita nanti akan menanyakan kasus polio di apa namanya Kabupaten Ogan Ilir itu ada berapa? Ya, misalnya ada 5% ataukah 10% ya, ataukah mungkin cuma hanya berkisar di 1% saja seperti itu ya. Nanti kita bisa menanyakan wilayah spesifiknya di mana saja ya. Oh, ternyata wilayah spesifiknya mungkin ada di Pemulutan gitu ya, ataukah di kecamatan yang lain. Maka nanti kemudian teman-teman sekalian harus ke puskesmas yang membawahi wilayah tersebut, menanyakan ya di mana kemudian apa namanya, di mana kasus ini, sehingga nanti pada saat sudah mengetahui ya, mengetahui by name by address-nya ya, berangkat dari kasus, nanti kita bandingkan dengan kontrol yang bebas dari penyakit, sudah kemudian langsung ke yang sakit seperti itu. Ya, jadi eh, nanti harapannya adalah sudah menghabiskan waktu dan tenaga turun di lapangan, tapi yang diteliti itu kemudian tidak bisa maksimal seperti itu. Maka kita harus kemudian mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum kita memutuskan desain studi yang akan kita pilih, ya. Oke, mungkin itu jawaban dari Diva ya tadi ya. Apa sudah cukup jelas, Diva? Atau Cukup ada jelas, yang Ibu. mau ditanyakan lagi? Makasih, Bu. Oke, oke Diva. Contohnya banyak ya kalau case control, khususnya kalau hospital base ya. Kalau hospital base mau melihatnya, khususnya nanti kita bisa melihat di Rekamedik, by name by address ya. Sangat banyak, nanti kita bisa explore lebih jauh dan lihat contoh dari penelitian dengan desain studi case control. Kemudian yang terakhir ya terkait dengan desain studi cohort ya. Kalau desain studi cohort ini kita membandingkan terpapar dan tidak terpapar, dan kita mulainya dari orang yang sehat. Ya, kalau tadi cross-sectional potong lintang ya, pada saat yang bersamaan kita melihat yang sakit dan yang terpapar, kemudian case control kita memulainya dari yang sudah sakit dan secara retrospektif. Kohor ini kita memulainya dari yang masih sehat, kemudian kita mengikuti secara prospektif. Dari desain studi kohor ini nanti kita bisa mencari perbedaan resiko ya, perbedaan resiko, kita bisa melihat perbedaan resiko antara yang terpapar dan tidak terpapar. Kemudian desain ini paling oke untuk desain studi observasional. Kemudian data yang kita kumpulkan sebagai peneliti nanti sifatnya prospektif ya, ataukah kita melihatnya ke depan. Jadi kita mulainya dari populasi free of disease ya, orang yang masih sehat ya. Nantinya kita ikuti ke depan ya, yang mana yang terpapar, yang mana nantinya yang terpapar dan tidak terpapar. Kemudian yang terpapar dan tidak terpapar itu yang mana kemudian yang sakit dan yang mana yang tidak sakit. Ya, jadi seperti itu. Namun ya, meskipun ini paling oke di antara studi observasional lainnya, tentunya kelebihan dan kekurangannya juga ada ya. Kalau untuk kelebihannya sendiri, eh, apa namanya, exposure, apa namanya, faktor penyebab atau exposure-nya itu ya bisa kemudian kita pastikan dia terjadi sebelum disease terdeteksi, karena kita sudah memastikan bahwa kelompok sasaran kita ini sebelumnya adalah yang sehat ya. Maka banyak kemudian effort yang akan kita keluarkan. Berarti yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi ataukah melakukan medical check up dan lain-lain, ataukah apa namanya, pemeriksaan bahwa ataukah memastikan dia free of disease ataukah masih dalam kondisi yang sehat. Kemudian ya, kelebihan yang kedua adalah subjek ataukah subjek ataukah sampel penelitian kita itu dipilih ya sebelum kasusnya ataukah mungkin penyakitnya terdeteksi. Ya, kita bisa menentukan kemudian hubungan sebab akibatnya. Ya, kemudian studi ini dapat kemudian menghasilkan ya beberapa outcome for each exposure. Ada beberapa exposure yang kita lihat, nanti juga disease-nya juga bisa kemungkinan tidak cuma hanya satu saja ternyata. Dia tidak cuma hanya batuk saja misalnya ya, tapi dia juga asma dan lain-lain, karena dia tidak misalnya
disiplin untuk menggunakan masker, ya seperti itu. Nah, kalau tadi case control kita cuma hanya bisa menentukan diare, ya diare gitu. Kita tidak bisa kemudian menetapkan dua disease dalam waktu yang sama dan melihat secara retrospektif. Kemudian kekurangannya adalah secara biaya, ya dia mahal, ya expensive dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dibandingkan case control dan cross sectional, ya. Kemudian ini inefisien untuk kasus yang jarang, ya, yang masa latennya panjang seperti itu. Kemudian sangat rawan untuk loss to follow up. Ya, artinya apa? Nanti kalau misalnya kita sudah menentukan saya akan meneliti kelompok ini karena dia masih sehat, nanti saya mungkin akan mengikuti 2 sampai 3 tahun ke depan loss to follow up, artinya bisa saja mungkin ya yang orang yang kita ikuti ini ataukah yang masuk sebagai kelompok sasaran penelitian kita ini bisa saja mungkin pindah tempat kerja ataukah pindah rumah ataukah mungkin apa namanya terjadi satu dan lain hal sehingga dia kemudian tidak berada di wilayah ataukah lokasi penelitian kita sehingga nah sampel kita kurang jadinya ya. Untung kalau satu, kalau misalnya 2 3 sampai kemudian beberapa itu sangat akan mempengaruhi hasil dari penelitian kita. Oke ya, itu mungkin terkait dengan gambaran dari desain studi epidemiologi ya yang kita pelajari pada hari ini. Di sini Ibu ingin menyampaikan bahwa tingkat validitas suatu desain itu ya berbanding lurus dengan kos yang dikeluarkan ya. Ada apa namanya? Ada harga, ada kualitas. Ya, itu juga berlaku di desain studi ya, cost-nya tinggi, tingkat validitasnya juga tinggi. Sama yang Ibu sampaikan tadi ya, kalau misalnya cohort ya, prospektif studi itu tingkat validitasnya memang yang paling tinggi di antara studi observasional yang lain, tapi cost yang dikeluarkan juga membutuhkan biaya yang juga lebih banyak ya, berbanding terbalik dengan misalnya deskriptif seperti case series, ecological study, kemudian ada cross-sectional study, itu mungkin masih bisa tercover cost-nya, tapi mungkin tingkat validitasnya tidak lebih tinggi daripada prospective study dan retrospective study. Oke, mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dengan adanya materi ini juga sudah ada gambaran terkait dengan tugas akhir yang akan diselesaikan nantinya ya, deskripsinya, pemilihan topik dan lain-lain, pemilihan desain studi dan lain-lain, sehingga nantinya bisa berproses dengan cepat. Oke, sebelum Ibu tutup mungkin ya, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan ataukah review terkait dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Oke, ada yang angkat tangan, ada Putri, ada Zahra. Mungkin Ibu pilih salah satunya saja ya, karena keterbatasan waktu. Mungkin Ibu pilih Putri saja, Putri Wahyuningsih, silakan. Baik, Ibu. Putri izin menyampaikan poin penting dan review dari materi kita hari ini. Jadi, kesimpulannya, desain studi epidemiologi ini merupakan fondasi penting dalam riset kesehatan masyarakat. Pemilihan desain yang tepat itu membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu relevan, dapat dipercaya, dan juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan berbasis bukti dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Ada juga 3 desain yang umum digunakan dalam public health, yaitu cross-sectional yang bersifat potong lintang, yang kedua case control yang bersifat retrospektif, dan yang terakhir cohort yang bersifat prospektif. Oke, terima kasih banyak Putri yang sudah memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi jangan lupa tadi pembagian dari desain studinya ada beberapa dan pada umumnya kita gunakan yang mana sehingga nanti teman-teman bisa kemudian mengaplikasikan itu di tugas akhir. Baiklah, jangan lupa nanti materi ini kemudian ada beberapa penugasan yang akan Ibu kirim atau upload di e-learning dan itu menjadi salah satu persyaratan untuk kita teman-teman kerjakan sebelum masuk di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Sekian materi kita pada hari ini terkait dengan desain studi kesehatan lingkungan, epidemiologi kesehatan lingkungan ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Tes. Nah, ini.